Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai saham dan penilaiannya beserta obligasi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Sultan Maulana Hakim, ada Hafifah Islamiyah, dan ada Mondika Aprilita. Yang pertama yaitu mengenai saham dan penilaiannya. Saham sendiri yaitu surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Apabila seseorang memiliki saham, berarti dia memiliki sebagian aset perusahaan tersebut. Mengenai penilaian saham, yaitu metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham perusahaan tersebut. Tujuan penilaian saham itu sendiri yaitu untuk memprediksi harga pasar di masa depan dan menghitung tingkat resiko. 3 jenis penilaian saham. Jadi di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu nilai buku, yang kedua yaitu nilai pasar, yang ketiga yaitu nilai intrinsik. Mengenai nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasar pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten, atau nilai aset bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Nilai buku pada umumnya dirumuskan yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang bisa beredar. Yang kedua yaitu mengenai nilai pasar. Nilai pasar yaitu nilai saham di pasar yang ditujukan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar tergantung pada permintaan dan penawaran pada Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik saham. Nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Jadi di sini dalam saham sendiri kita jangan panik ya. Karena terdapat beberapa teknik penilaian saham dengan pendekatan tradisional, yaitu diantaranya menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Mengenai analisis teknikal, yaitu suatu teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Sasarannya yaitu ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga. Ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham maupun suatu indikator pasar. Mengenai analisis fundamental, yaitu suatu teknik yang didasarkan pada anggapan bahwa tiap-tiap saham memiliki nilai intrinsik dengan mengestimasi kemudian dibandingkan dengan harga pasar yang sekarang. Analisis fundamental dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan laba atau price earning ratio atau PER. Pembagian dari pendekatan yang pertama yaitu nilai sekarang. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang. Semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Yang kedua yaitu mengenai PER. Pendekatan ini lebih populer untuk mengestimasi nilai intrinsik saham atau disebut juga dengan pendekatan multiplier, atau investor akan menghitung beberapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Rumusnya yaitu PER sama dengan harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah dengan NIM 191011250074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penilaian saham dan obligasi. Model diskonto dividen atau MDD. Model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas.
Perhitungan nilai saham preferen yaitu dividen tahunan per lembar saham preferen dibagi tingkat retur atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preferen. Contoh perhitungan saham preferen yaitu Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 2.500.000 tiap tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 18%. Berapa nilai saham preferen tersebut? Nilai saham preferen yaitu 2,5 juta dibagi 0,18 sama dengan 13.888,89. Penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Obligasi, yaitu salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil, dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Obligasi dan penilaiannya. Penilaian obligasi adalah teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tertentu. Penilaian obligasi termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi di masa depan, juga dikenal sebagai arus kas. Jenis obligasi menurut sisi penerbit ada 3, yaitu retail, korporasi, dan pemerintah. Pemerintah yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap atau seri FR fixed rate, obligasi dengan kupon variabel seri FR atau variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Retail, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ORI atau sukuk retail. Jenis obligasi menurut nominalnya ada 2, yaitu konvensional dan retail. Konvensional yaitu obligasi atau surat utang dengan nominal yang sangat besar, yakni kurang lebih 1 miliar rupiah per slotnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jenis obligasi menurut nominalnya terdiri dari 2, konvensional dan retail. Jenis obligasi menurut pembayaran bunganya terdiri dari 4, yaitu 1 obligasi kupon, 2 zero kupon bond, 3 obligasi preset kupon, 4 obligasi floating kupon. Jenis obligasi menurut imbalan hasilnya terdiri dari 2, yaitu konvensional dan syariah. Untuk penjelasan dapat kita baca di slide berikut ini. Contoh obligasi yaitu 1 obligasi korporasi, 2 surat utang negara, 3 efek beranggur aset. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih.